Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita dalam satu hari ini, yaitu pada hari ini 24 April 2024 tertulis dalam Yeremia pasal 23 ayat 34, dikatakan demikian. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita masih ingat dengan permainan yang bernama peta umpet, di mana permainan ini adalah jenis permainan mencari dan bersembunyi yang biasa dilakukan minimal 2 orang di dalam rumah atau di luar rumah. Dalam permainan ini, seseorang yang berjaga akan dinyatakan hebat bila dia dapat menemukan temannya yang bersembunyi. Demikian juga yang bersembunyi akan dinyatakan menang jika dia dapat bersembunyi hingga yang berjaga tidak dapat menemukannya. Demikian gambaran permainan dari peta umpet ini. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, inilah kelakuan nabi dan imam yang melakukan kejahatan, termasuk kejahatan di rumah Tuhan. Mereka melakukannya seperti yang tertulis dalam Yeremia 23 ayat 11 yang berkata, "Sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka." Demikian firman Tuhan. Mereka bernubuat palsu, seolah-olah nubuat mereka memang berasal dari Tuhan datangnya. Padahal semua itu datang dari rekaan hati mereka sendiri. Dan nubuat mereka hanya memberi pengharapan sia-sia saja. Mereka berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, "Kamu akan selamat." Dan kepada setiap orang yang memenuhi kedegilan hatinya, mereka berkata, "Malapetaka tidak akan menimpa kamu." Para nabi beranggapan Tuhan tidak mendengar ketika mereka bernubuat palsu demi nama Tuhan dengan mengatakan, "Aku telah bermimpi." Para nabi palsu tahu, tapi seolah-olah mereka tidak tahu bahwa Tuhan adalah omnipresent, Tuhan omnipotens, dan Tuhan omniscience, yaitu Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha tahu, dan Tuhan yang maha kuasa. Itulah sebabnya Tuhan berkata, "Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat?" Demikian firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nats kita hari ini hendak memperingatkan kita bahwa kita tidak bisa menyembunyikan diri dari Allah. Kita tidak mungkin menghindari atau memperdayai Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan terlihat olehnya.
Ingat, dalam hal kejahatan, dosa, keinginan jahat, atau keinginan lainnya, kita tidak bisa bermain-main petak umpet dengan Tuhan. Sebab Tuhan Maha Hadir, yang Maha Tahu, dan yang Maha Kuasa, yang dapat melihat segala sesuatunya. Ketika kita tergoda ingin melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan sedang mengawasi kita. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Allah tidak hanya Allah dari dekat, Allah dari jauh, Allah yang memenuhi langit dan bumi, tetapi juga Allah berdiam dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita taat dengan suara Tuhan yang berbicara dari dalam diri kita. Karena itu marilah kita membangun satu persekutuan yang intim dengan Tuhan setiap saat, agar kita semakin peka suara Tuhan dan dapat mengetahui mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan atau yang harus kita hindarkan dalam hidup ini. Ingatlah, Tuhan senantiasa beserta kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur, hormat dan sembah kami kepadamu ya Tuhan, yang senantiasa memelihara dan menyertai kami, orang yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada hari ini bagi kami, di mana kami diingatkan bahwa kami tidak dapat bersembunyi dari hadapan Tuhan. Tak ada yang luput dari mata Tuhan. Dan Tuhan senantiasa berada di dalam hidup kami. Sehingga ini mengingatkan kami, jika tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, maka segala sesuatunya dapat Tuhan ketahui, baik dosa dan perbuatan baik dalam hidup kami. Oleh karena itu, ajarlah kami untuk senantiasa melakukan dan berkata-kata dalam hidup kami ini seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk menghindari perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan yang bercela di hadapan Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, sertai kami di dalam aktivitas kami satu hari ini, dan ampuni kami atas dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, memohon dan bersyukur kepadamu. Amin. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini. Shalom, Horas. Thank you for watching.